Ini malam luar biasa karena biasanya sebelum ber-KTA dia pakai jaket PD Perjuangan dulu. Biasanya tahapnya seperti itu. Biasanya tahapnya pakai jaket PD Perjuangan, pakai KTA, 2029 bisa potensial nyalek. Mereka yang mengerti sejarah, ingat pesan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Apa maksudnya? Jangan sekali-kali melupakan para pengkhianat, itu maksud Bung Karno. Para pahlawan tidak menginginkan puja-puji. Mereka berkorban tanpa ingin dipuja. Tapi para pengkhianat harus kita ingat terus karena mereka beranak pinak. Atau lebih tepatnya beranak dan bermenantu. Oke, teman. Saya tahu semua orang sedang mengintai keretakan di kabinet. Karena 100 hari. Tapi sebagian orang menginginkan keretakan kabinet dipesta oleh PDIP. Jadi PDIP adalah faktor hari ini. Kalau kita lihat lambang negara, Garuda itu perisainya tanda banteng kepala itu ada di pojok kiri perisai lambang negara. Jadi tidak mungkin banteng dipisahkan dari Garuda. Garuda hanya disebut Garuda kalau perisainya ada banteng di sebelah kiri. Terangkan pada teman-teman Gerindra maksud saya. Garuda hanya disebut Garuda karena ada perisai sebelah kiri yang adalah kepala banteng. Jadi banteng menentukan. Karena itu jangan sekali-sekali pagari banteng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Media Demokrasi. Pemirsa dimanapun kalian berada. Beberapa kemarin 2 hari yang lalu Rocky Gerung menghadiri acara di salah satu partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pemirsa, dulu-dulu Rocky Gerung ini sangat menyerang sekali, sangat frontal sekali terhadap Partai PDIP Perjuangan. Nah, sekarang Rocky Gerung sudah mulai mepet ke partai tersebut ya. Saya juga heran, ada apa dengan Bung Rocky Gerung ini? Semestinya kalau memang menjadi pengkritik ya kritiklah partai. Dulu kan kita ketahui bersama bahwasanya Rocky Gerung ini sangat santer sekali untuk menyerang PDIP ya. Ketika Pak Jokowi masih menjabat. Nah, lalu kenapa hari ini Pak Rocky Gerung ini hadir di acara PDIP? Apa nggak malu gitu? Jejak digitalnya beliau ketika mengomentari Ibu Megawati, terus mengomentari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ini masih ada sampai sekarang. Masih ada. Nah, ini yang menjadi bagi saya mengganjal ya. Sangat tidak masuk akal sekali, Bu. Nah, kemudian di dalam ceramahnya Bung Rocky Gerung ini, sambutan dari Bung Rocky Gerung ini tidak lain soal Mulyono. Saya juga nggak habis pikir ya, bagaimana tingkat kebencian Rocky Gerung ini kepada Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi sudah bukan presiden lagi ya. Oke lah, kalau dulu mungkin Bung Rocky Gerung ini mengkritiki segala kebijakan sesuai dengan apa yang diomongkan oleh Rocky Gerung ini. Saya tidak mengkritik personal, katanya Bung Rocky Gerung kan begitu di beberapa acara televisi. Saya tidak mengkritik secara personal Pak Jokowi, tapi saya mengkritik beliau sebagai presiden, katanya kan begitu.
Nah, hari ini Pak Presiden, Pak Jokowi maksudnya, Pak Jokowi kan sudah bukan presiden lagi. Lalu kenapa Rocky Gerung ini masih saja menyangkut pautkan segala persoalan yang ada di Republik ini dengan Pak Jokowi? Dulu ketika Pak Jokowi menjabat di awal 2014 lah, ketika Pak Jokowi menjabat, nggak ada tuh yang menghubung-hubungkan antara pemerintahan Pak Jokowi dengan Pak SBY waktu itu. Nggak ada. Semuanya berjalan dengan baik. Lalu kenapa hari ini harus disangkut pautkan dengan Pak Jokowi? Lalu apa persoalannya dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi melakukan mega korupsi sampai hari ini nggak terbukti itu. Ya paling tidak Pak Jokowi hanya melakukan yang katanya rival politiknya, katanya PDIP itu melakukan kekeliruan besar, yaitu mengkhianati seorang partai. Di mana Pak Jokowi pada waktu itu memang dibesarkan atau direkom oleh PDIP, tapi bukan berarti Pak Jokowi itu dibesarkan di PDIP, enggak juga. Ya kebetulan saja Pak Jokowi sebagai kader PDIP dan direkomendasikan untuk maju di Walkot Solo waktu itu, di gubernur dan terakhir di presiden. Dan kesalahan Pak Jokowi ya ketika mengizinkan Gibran untuk maju di Wapres. Mengizinkan ya, bukan yang menitipkan Gibran, tapi mengizinkan. Kalau persoalan Gibran maju di Wapres, itu saya rasa banyak sekali yang minta seperti yang sudah dijelaskan oleh beberapa tokoh politik ya, termasuk Fahri Hamzah juga meminta untuk Wapresnya itu Gibran. Kemudian ada Pak Prabowo sendiri meminta kurang lebih 3 kali meminta kepada Pak Jokowi agar diizinkan Gibran maju di Wapresnya Pak Prabowo. Kemudian ada Gus Miftah sebagai saksi juga bahwasanya Gibran maju itu bukan atas dasar keinginan Pak Jokowi. Kemudian ada Bahlil juga sebagai saksi bahwasanya Gibran menjadi Wapres itu bukan kehendaknya Pak Jokowi. Lalu kenapa Rocky Gerung sampai sekarang masih saja menyerang Pak Jokowi gitu? Padahal presidennya sekarang kan sudah Pak Prabowo. Seharusnya kalau mau menjadi kritikus ya, seorang pengkritik, ya Pak Jokowi sudahlah harus move on lah dari kepemerintahan Pak Jokowi. Sekarang sudah melihat masa depan, bagaimana kita melihat siklus perputaran kepemerintahan Prabowo Gibran, seharusnya itu yang dikritik, bukan kemana-mana bawa namanya Pak Jokowi dan Mulyono gitu. Nah ini yang bagi saya juga nggak ngerti, juga bukan tempat yang salah juga Bung Rocky Gerung ini selalu menyangkut pautkan dengan Pak Jokowi. Saya rasa demikian. Apa komentar kalian terhadap Rocky Gerung ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.